Tukak lambung atau ulkus verticum adalah suatu luka pada lapisan mukosa duodenum bagian atas dari usus kecil atau lambung. Ulkus duodenum lebih sering terjadi daripada ulkus lambung. Yang relatif jarang adalah ulkus esophagus yang terbentuk di kerongkongan dan sering merupakan akibat dari paparan obat seperti antibiotik atau antiinflamasi tertentu dan penyalahgunaan alkohol. Tidak ada bukti yang jelas yang menunjukkan bahwa stres pada kehidupan modern atau makanan cepat saji menyebabkan ulkus di lambung dan usus kecil. Tapi kondisi ini memang umum di masyarakat. Sekitar 1 dari 10 orang akan menderita gejala rasa terbakar di perut atau lambung karena suatu ulkus. Sampai pertengahan tahun 1980-an, kebijakan konvensional mengatakan bahwa ulkus verticum terbentuk sebagai akibat dari stres, kecenderungan genetik untuk sekresi asam lambung yang berlebihan, dan kebiasaan gaya hidup yang buruk termasuk mengkonsumsi makanan berlemak, alkohol, kafein, dan tembakau yang berlebihan. Teori ini dipercaya bahwa pengaruh tersebut berkontribusi pada penumpukan asam lambung yang mengikis lapisan mukosa lambung, duodenum, atau kerongkongan. Sekresi asam lambung yang berlebihan tentu memainkan peran dalam pengembangan ulkus. Teori yang relatif baru menyatakan bahwa infeksi bakteri adalah penyebab utama ulkus lambung. Penelitian yang dilakukan sejak pertengahan 1980-an telah menunjukkan bahwa bakteri Helicobacter pylori hadir di lebih dari 90% dari ulkus duodenum dan sekitar 80% dari ulkus lambung. Namun angka yang lebih baru menunjukkan persentase yang menurun. Faktor-faktor lain juga tampak berkontribusi dalam pembentukan ulkus verticum, yang sering menggunakan obat penghilang rasa sakit yang dijual bebas di warung atau yang dibeli tanpa resep. Dokter seperti aspirin, ibuprofen, asam mefenamat, natrium diklofenak, dan noxaparin. Penggunaan alkohol berat, stres psikologis, dan merokok dapat memperburuk dan dapat memperparah ulkus, terutama pada seorang yang terinfeksi bakteri Helicobacter pylori. Studi lain menunjukkan bahwa ulkus verticum mungkin lebih sering terjadi pada orang tua. Ini mungkin karena artritis atau kelainan pada nyeri sendi yang lazim terjadi pada orang tua. Dan untuk mengurangi rasa sakit, orang tua dapat mengkonsumsi sejumlah obat penahan nyeri seperti natrium diklofenak atau ibuprofen. Faktor lain yang mungkin terjadi adalah karena bertambahnya umur, maka pilus atau katup antara lambung dan duodenum akan lebih rileks dan memungkinkan kelebihan empedu. Empedu yaitu suatu senyawa yang diproduksi di hati untuk membantu pencernaan, meresap sampai ke dalam lambung dan mengikis lapisan mukosa pada lambung. Gejala umum yang terjadi jika mengalami ulkus verticum adalah nyeri atau perih pada perut. Rasa sakit tersebut muncul karena terjadinya iritasi akibat asam lambung yang membasahi luka. Gejala ini biasanya berupa nyeri yang muncul pada malam hari, terasa makin parah saat perut kosong, menyebar ke leher, besar hingga punggung, hilang lalu kambuh beberapa hari atau minggu kemudian. Umumnya berkurang untuk sementara jika Anda memakan atau mengkonsumsi obat penurun asam lambung. Di samping nyeri pada lambung, ada beberapa gejala lain yang mungkin terjadi. Di antaranya adalah nyeri ulu hati, menurunnya nafsu makan,
mual, serta gangguan pencernaan. Komplikasi yang dapat terjadi yaitu yang pertama pendarahan. Ulkus peptikum di lambung dan di duodenum dapat menyebabkan pendarahan. Biasanya ini karena pembuluh darah atau arteri yang memasuk area ulkus telah rusak oleh asam lambung. Terkadang inilah satu-satunya tanda ulkus. Pendarahan mungkin lambat atau cepat. Pendarahan yang lambat biasanya berasal dari pembuluh darah kecil. Efeknya adalah jumlah darah merah yang berkurang atau anemia. Gejalanya adalah kelelahan. Pendarahan yang cepat biasanya berasal dari arteri yang paling besar, dan gejalanya termasuk muntah darah yang bercampur asam lambung, yaitu muntah yang terlihat seperti bubuk kopi atau bagian tinja yang berwarna kehitaman dan lengket seperti aspal. Komplikasi yang kedua yaitu perforasi. Bila ulkus menjadi sangat buruk, dinding saluran pencernaan bisa jebol dan pecah. Lubang yang dihasilkan di saluran pencernaan disebut perforasi. Isi saluran pencernaan seperti makanan, bakteri, dan cairan pencernaan kemudian bisa tumpah keluar. Zat ini melukai jaringan lain dan menyebabkan infeksi serius. Komplikasi yang ketiga yaitu obstruksi. Ulkus dapat menyebabkan radang. Jika peradangan ini menjadi kronis atau berkelanjutan dan terus-menerus, bisa menyebabkan pembengkakan dan jaringan parut di saluran pencernaan. Seiring waktu, jaringan parut ini benar-benar bisa menghalangi saluran pencernaan. Obstruksi ini menghalangi makanan agar tidak lewat, menyebabkan muntah dan penurunan berat badan. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah ulkus peptikum adalah menerapkan gaya hidup sehat, antara lain berhenti atau tidak merokok, menghindari konsumsi alkohol, istirahat yang cukup, dan kelola stres yang alami. Berhati-hati dalam menggunakan obat inflamasi non-steroid. Contohnya itu menjaga kebersihan diri agar terhindar dari infeksi bakteri Helicobacter pylori. Bakteri ini bisa menyebar melalui kontak langsung dengan pengidap peptikum melalui makanan atau minuman. Terminologi medis dari ulkus peptikum yaitu prefix atau kata awalan adalah ulkus, root atau akar kata adalah pepti.